Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Pada waktu yang lalu kalian telah mempelajari bab 2 bagian A, yaitu materi ketiga. Sekarang kita lanjutkan materi yang keempat dan kelima tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Masih di KD yang sama 3.2 dan 4.2. Tujuan kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. A. Mobilitas sosial dalam masyarakat. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. 2. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik di sekitar tempat tinggalmu. 3. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Apa tujuan didirikan organisasi koperasi? Tentu untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya.
Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. 4. Organisasi profesi. Contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. 5. Lembaga militer. Lembaga militer dan kepolisian dapat dijadikan saluran mobilitas sosial vertikal naik. Seseorang yang berhasil menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian akan mengalami peningkatan kedudukan sosial, yaitu dari masyarakat biasa menjadi abdi negara. Untuk menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian, seseorang perlu mengikuti tes seleksi. Setelah lolos akan menempuh pendidikan akademik dan selanjutnya menerima status dan peran sebagai tentara atau polisi. 6. Lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan. Lembaga agama dapat digunakan untuk melakukan mobilitas sosial dalam lembaga agama. Terdapat para pemuka agama yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama mereka. Mereka disegani, dihormati, dan dipercaya masyarakat untuk menjadi pemuka agama. Seseorang perlu mendalami ajaran agama terlebih dahulu, baik melalui pendidikan agama secara formal maupun non-formal. Pemuka agama bertugas menyampaikan dan mengajarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Apabila tidak mendalami dengan benar, mereka tidak dapat membimbing umat. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat melakukan mobilitas sosial melalui jalur lembaga agama. Tujuh, lembaga keluarga. Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Cara yang biasanya ditempuh masyarakat melalui lembaga keluarga dengan pernikahan. Seseorang dapat menaikkan kedudukan atau status sosial setelah menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi. Selain pernikahan, cara yang dilakukan dengan mengasuh anak angkat
yang diasuh keluarga dengan kelas sosial yang tinggi secara otomatis memiliki status meliputi orang tua angkat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.